Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tuhirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, berilmu, berpengetahuan. Insyaallah bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berbagi ilmu dan wawasan. Salah satu kemuliaan yang diterapkan oleh Rasulullah kepada semua umatnya, berbagi itu lebih baik daripada menerima dan memberi. Alhamdulillah, dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Indonesia di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya yang paling utama sekali wadah syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi kemaslahatan umat, insya Allah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi suatu wawasan dan ilmu pengetahuan tentang wajibnya bertauhid kepada Allah. Dalam arti kata, apa yang dimaksud dengan tauhid? Karena apabila kita tidak melihat kepada pentingnya tauhid sebagai rukun Islam pertama yang diwajibkan bertauhid sebelum melaksanakan hal yang wajib yang menjadi kewajiban, yaitu sholat. Jangan hendaknya terjadi sebuah kerusakan mewajibkan sholat tanpa tauhid. Ini yang akan membuat besarnya nilai sholat itu akan bernilai rendah apabila kita tidak memahami makna dan rahasia cara bertauhid
kepada Allah. Bukankah ibadah pertama yang diturunkan adalah ibadullah, beribadah kepada Allah dengan nama ibadahnya ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah? Rahasia tauhid adalah hubungan sirullah antara wujud dan yang maujud sebagai umat kepada wujud awal mula dia jadi. Ini yang dikatakan potensi umat dan Tuhan di dalam penyaksian ketunggalan Aku. Dalam hal ini perlulah kita tahu dan diwajibkan kita mengenal rahasia tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Apabila kita berhubungan dengan Allah, itu adalah hubungan tauhid. Insya Allah kita akan berbagi wawasan dan ilmunya. Tauhid adalah tajalli Allah, suatu hubungan baitullah terhadap ketunggalan dan keakuannya yang bernobat dalam ketuhanan kepada kehambaan. Tauhid mengandung sebuah perjalanan kerahasiaan yang sangat tinggi, yang mana tauhid ini mengandung perjalanan sifat wujud bagi Allah dalam berwujud dan bermaujud di dalam keumatannya. Kita tidak akan bisa menobatkan diri kita umat kalau kodrat diri tersebut tidak kita pahami dalam jalan tauhid. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa rahasia tauhid itu? Setelah kita mengerti bahwa sholat ini adalah mendirikan syahadat, artinya mendirikan pertemuan hakikat ketuhanan dan hakikat keumatan di dalam suatu iman. Bertauhid kepada Allah tidak bisa dijalankan dengan iman kecuali menjalankan iman kepada asal wujud mula jadi Tuhan yang berasmakan Allah. Kalau tingkat tauhid dan tajalli tauhid itu adalah wujud manusia itu sendiri sebagai jalan titian tersiratnya ibadah itu kepada Allah. Tapi kalau manusia umat belum menjadi titian siratal mustaqim, belum menjadi titian diri tersiratnya untuk mencapai titik wujud kepada Allah, maka belum dikatakan seseorang itu beribadah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam hubungan hijahiyah, adalah sebuah rahasia. Perjalanan dalam bentuk wujud din, nas adalah manusia, sirat tersirat yaitu diri hakikat dan berwujud kepada satunya Allah mustaqim dalam tingkatan takwa. Manusia itu adalah jalan. Maujud yang ada di hadapan pandangan kita adalah sebuah jalan. Jalan seperti apa? Diri seperti apa yang akan bertajalli dalam tauhid? Yaitu diri yang dikatakan siratal lazi, yaitu diri tersirat. Na aku an batin am yang terlihat. Ta'ala adalah kodrat Tuhan. Ihim berwujud diri. Apakah kita sudah menjadi kodrat sirnya Allah, ruhaninya Allah yang menjadi diri tersirat, yang menjadi jalan bagi ruhani dalam tumpangan kembali dari maujud kepada wujud dan berakhir di wujud, tempat jatuhnya kubah pertemuan sebuah umat dan sebuah wujud Tuhan. Kita akan perlihat
Bagaimana tajalli tauhid dan rahasia tauhid tersebut? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tauhid adalah perjalanan ketunggalan Tuhan. Ketinggalan bagaimana kita memahami ketunggalannya. Perjalanan wujudku dalam berwujud dan bermaujud, inilah tauhid. Orang yang akan menjalankan tauhid adalah orang yang tidak menyekutukan kodrat yang diamanahkan kepadanya untuk mencapai wujudnya lagi dalam rangka tenggelam dalam wujudnya Allah. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perjalanan tajalli Allah, bertauhid kepada Allah, harus kita pikirkan mana wujud diri yang berasal dari Allah, yang wajib diperjalankan kepada Allah dalam masa din atau Islam memperjalankan. Jangan-jangan kita memahami agama tapi tidak memperjalankan agama. Ini juga tanpa tauhid tidak mungkin bisa tercapai perjalanan tersebut, atau din atau Islam, dal perjalanan alif wujudnya Allah, nun kepada hayatnya. Dengan demikian kita harus mengenal rumus ketuhanan yang bersifat wujud, ada wujud dan maujud. Yang dimaksud dalam perjalanan ketunggalan Allah adalah wujudku juga yang berwujud dan bermaujud. Tidak dipisahkan kodrat titik tiga pada wujud syin yang mana diberikan sebuah hayat di dalam tiga kodrat. Dikatakan Allah bertauhid dan manusia adalah tauhidnya Allah. Tentulah rukun-rukun wujud dan maujud ini harus nyata pada diri kita. Pertama kita mengenal rukun wujud, rukun adanya Allah. Rukun adanya Allah pada tajalli keakuannya Allah ada pada tiga kodrat awal mula jadi, yaitu ada aras, ada qudsi, dan ada karamatullah. Apa yang menjadi awal wujud berdiri dari wujud ketunggalan? Yaitu berdirinya sebuah kodrat, yang mana kodrat awal jadi adalah aras yang menggerakkan batin pada markubah jantungnya manusia. Itu yang dikatakan alif, yang berwujud pada kodrat yang sama. Itu yang dikatakan kodrat. Yang berwujud pada kodrat yang sama adalah yaitu qudsinya Allah, kekuasaan. Kekuasaan asal wujud pertama jadi batin yang berwujud bermaujud itu berkodrat awal pada lam jalalah. Lam jalalah adalah batin yang menjadi hayat dan bermaujud pada an-nazir. Setelah itu baru kita akan melihat kepada karamatnya. Kita melihat pada karamatnya dengan berdirinya alif lam alif, yaitu berdirinya sebuah rahasia. Aras, qudsi, dan keramat awal wujud akunya ada. Di situ berdirilah. Wujud kodrat adalah aras yang menggerakkan batin. Itu yang dinamakan kodrat. Dan yang menjadi suatu hayat bagi Allah adalah alif yang menjadi hayat. Dan yang akan bertajalli di dalam kodrat lam jalalah sebagai wujud an-nazirnya Allah.
dari tiga sifat aku tadi, maka Allah berwujud di dalam tiga kodrat, yaitu dalam masa wujud adanya aras pada menjadi batin, adanya kudsi menjadi zat, adanya keramat menjadi nur. Inilah tubuh fanafilah, tubuh awal semuanya terjadi. Tubuh awal, tubuh dasar, batin, zat dan nur, uluhiyah, ma'ul hayat, dasar terjadinya hayun, hayun dan hayat. Dengan kesempurnaan wujud Allah berasal dari zat yang dijadikan awal dinamakan kunah, itu yang akan menjadi tajalli wujud, yaitu zat yang berkodrat pada batin, zat dan nur, berasal dari zat kunahnya Allah. Kunahnya itu zat awal. Dengan kesempurnaan sebuah wujud, maka aku bermawujud pada zahirku sendiri. Disitulah Allah menempatkan tiga sifat lagi bertajalli dalam zahir, menjadi kodrat, iradat dan ilmu. Ini yang menjadi penampakan sebuah diri sifat, yang mana diri sifat ini dalam kehendaknya dijadikan dari zat kunah dimawujudkan berupa zat kunal. Zat kunal inilah asal muasal nur terjadi, yang menjadi pujaan dari seluruh ruh. Karena berpadunya di dalam kodrat, iradat dan ilmu dalam satu wujud maujud, maka ini menyatunya dua zat kunah dengan zat kunal, ini dinamakan penyatuan sifat ya ahadnya Allah. Penyatuan sifat ahadnya Allah inilah yang menjadi timbulnya asma zat kunah awal, dan disitulah terbitnya wujud zat kunal berupa nur yang memuji kepada zat awal tadi, dinamakan Nur Muhammad, nur yang memuji. Dengan menyatunya menjadi satu kodrat, kodrat iradat dan ilmu, maka tubuh yang bersifat hakikat tersebut dinamakan tubuh Ahmad, yaitu tubuh batin dari rahasia Allah. Dalam hal ini barulah kita memahami bahwasanya untuk mentajalikan ketuhanannya Allah dalam perwujudan Muhammad, an-nazirnya Muhammad, mewujudkan zahirnya Allah dalam berwujud Muhammad, mim ha mim dal, dalam bentuk kepala, dada, perut dan kaki. Dalam tajalli Nur Muhammad inilah sehingga kodrat yang menjadi 9 tajalli kodrat, aras, kudsi dan keramat untuk keakuan dirinya sendiri, dan bersekutunya dia dengan sifatnya sendiri dalam kodrat awal, yaitu batin, zat dan nur, dan maujud pada zahirnya sendiri dinamakan kodrat, iradat dan ilmu. Dalam wujud itu tersebut, dengan tujuan menjadi hayat dari sekalian alam, karena aku ingin menjadi Tuhan dalam kutsinya Allah, maka Allah memberikan sebuah wujud diri sifat, diri yang tidak berasal dari langit dan bumi, adalah diri sirnya Allah yang terbangkit dari aras, kudsi dan keramat. Wujud di dalam batin, zat dan nur terlihat di dalam masa kodrat, iradat dan ilmu. Dalam perjalanan tajalli tauhid tersebut, maka nyatalah syariat itu tumbuh oleh nurnya Muhammad sebagai kodrat yang memuji. Berlakunya sebuah ibadah setelah bertajallinya pujian yang dimaksud
oleh Allah adalah menjadikan Rabb bagi kuasa zahirnya untuk menguasai sekalian alam dengan tumbuhnya persatu dan kesatuan kodratnya Allah, zat dan hayatnya Allah, maujudnya adalah Nur Muhammad yang berupa-rupa pada wazir Allah dalam batu wajah bagi Allah dalam hak zahirnya Muhammad. Ini yang dikatakan rahmatan fil alamin. Kalau sebuah hayat tadi, disinilah aku adalah wujud yang berwujud dan bermaujud, maka nyata sudahlah manusia itu adalah rakitan dari wujud dan diwujudkan untuk bermaujud, beribadah kepadaku. Inilah kuasa awal aku, lam alif lam jalalah, yang menjadi hayat sir alif menjadi tubuh bagi hayat Muhammad dalam kodrat Adam, dan dilihat dari sisi sir kedua yaitu tajalli lam jalalah menjadi tubuh yang bersifat rasa. Ini yang dikatakan sibaharu, alam sibaharu, alam rasa. Ini baru dikatakan sifat aku wujud dan bermaujud di dalam zahirku sendiri. Kekuasaan, kekuatan dan keramatnya Allah telah hadir pada keramatnya, pada sifat nur zahirnya Allah. Itu yang dikatakan dengan ilmu. Telah hadir kekuasaan Allah di dalam bersifat zat, maka zahir terlihat wujud dari iradat dan aras, jelas membangkitkan kekuatan batin sehingga menjadi batin yang mendirikan zahir pada wujud Muhammad. Ini yang dikatakan diri sifat, diri rahasia. Innallaha innal insanu masyakinatul wal marito. Kalau manusia itu sudah berasal dari rahasiaku, maka tercapailah sifat ketuhanan, karena rahasia sendiri yang akan mencapai wujud awal mula jadi. Ini yang dikatakan terbagi tiganya kodrat Allah di dalam Al-Quran menjadi wujud alif lam mim. 9 tingkah yang dilahirkan, diwujudkan 9 tingkah oleh wujud dan maujud, sehingga 9 bersifat zahir, 9 juga yang bersifat sir batin. Maka bersifatlah kodrat asmaul husna. Mana yang menjadi asma, yaitu maujud bagi Allah dalam zahir Rabbi. Zahir Allah inilah zahir yang bersifat zahir, itu yang akan menjadi hakikat ketuhanan menuju perjalanan tauhid. Dan bagaimana dengan batinul abdi, itu adalah nur dan zat yang akan berpulang dalam ketenggelaman. Ini yang disebut dia bisa ada dalam ketiadaan. Hubungan ketuhanan antara Allah dengan Muhammad ditajalikan oleh keakuannya sendiri. Kalau kita sudah paham kepada tingkat tajalli tauhid, maka mengamalkan diri tauhid, memperjalankan diri tauhid, tidak menghadrat kepada wujud apapun. Tidak ada perumpamaan hakikat di dalam mentajalikan sifat tauhid kepada Allah, karena tauhid adalah ketunggalan wujudnya sendiri. Dari Allah engkau berasal, kepada Allah engkau mencapainya kembali. Ini yang dikatakan tauhid. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kesempurnaan tauhid. Secara 3 kodrat Allah membuka jalan mencapai zahir pada diri kita. Artinya penyempurnaan tauhidnya dengan mengenal kodrat iradat ilmu
tajalli ketiga dalam maujud. Menyempurnakan diri hakikat dalam wujud, maka kita wajib mengenal dalam ibadah dikatakan dengan diri fanafilah atau batin zat dan nur atau diri rabbani. Ini ibadah. Kalau qudrat iradat ilmu dalam masa nur atau dikatakan kunal, zat yang dititipkan kepada alam, itu disebut dengan amal liyah atau sa'adiyah atau ibadah tidak langsung. Ini pun kita harus dirikan. Kalau tidak ada derajat penamaan atau rububiyah dari hidup kita, sesungguhnya kita telah membawa kebatilan ke makom kesuciannya Allah. Maka kita harus melebur yang hak tersebut menjadi diri al-haknya Allah. Bagaimana al-malikul hakul mubin mendirikan diri al-hakullah itu menuju kenyataan Allah. Sudahkah kita bagian dari kenyataan Allah? Kalau memang kita sudah menjadi kenyataan Allah, benar, al-malikul hakul mubin, dirikanlah al-haq, diriku yang hak, mubin dengan nyata. Sudahkah kita bisa bernapas menarik sembilan itu berwujud pada kodrat wujud dan maujud? Tentulah bagaimana wujud ini menjadi satu. Wujud dan maujud akan tenggelam menjadi wujud. Maka kodratku sendirilah yang mampu menghadap kepadaku. Inilah tujuan tauhid. Makanya tauhid itu wajib kita kaji, wajib kita pahami, karena yang bertajalli di dalam sholat, zikir dan segala perbuatan ibadah adalah tajallinya tauhid. Makanya di dalam rukun Islam, tauhid ini adalah awal menjadi sebuah rukun untuk mentajalikan ibadah. Insya Allah dengan kita sudah memperjalankan iman kita dengan mengenal wujud ketuhanan, mewujud ketuhanan dan wujudnya Tuhan yang menjadi kodrat satu hayatullah yang disebut dengan minan nas, itu adalah kehidupan Allah, yaitu adalah manusia yang menjadi hayatnya Allah. Dekatkan diri kita, bermukarabun kita kepada tingkat tauhid, perjalankan diri kita kepada tauhid, sehingga tauhidin Islam sudah bertauhid. Jangan hendaknya kita mengerjakan pekerjaan tauhid tapi diri kita belum bertauhid kepada Allah. Mari kita tingkatkan dan berusaha mencari guru yang hak, mursyid yang hak, menjadi amirul mukmin. Berdoalah kepada Allah, sujudlah dan istiqarahlah. Semoga kita bertemu dengan ahli diri kita yang akan membuka ijab diri kita, sehingga sholat itu sahadah. Begitu juga dalam hidup. Kalau sudah semuanya langsung, maka terjadilah keumatan dan ketuhanan di dalam wujudku sendiri. Maka yang dikatakan sudah mendapatkan Islam yang hak. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadikan kebenaran, sehingga ibadah kita mencapai titik hidayah dan mendapatkan karomah, barokah dunia akhirat, zahir dan batin. Insya Allah itulah rahasia tauhid yang insya Allah kita berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Baik para hadirin, para hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah, demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita wajibkan bertauhid kepada Allah sebelum kita melaksanakan tugas ketuhanan dan keumatan yang diatur dalam iman. Kalau iman kita tidak diperjalankan tauhid dengan tauhid, iman mana yang harus kita pakai dalam sholat? Inilah pentingnya, karena sholat itu adalah perjalanan iman, bukan pekerjaan iman. Insya Allah begitulah rohani kita butuh diperjalankan dengan iman kita. Iman itu yang disebut dengan tauhid. Imanullah
awalnya adalah beriman kepada Allah dengan mengenal Allah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.